Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring untuk hari ini di materi kedua ya. Materi kedua kita dalam pembelajaran daring melanjutkan yang kemarin bagaimana kita menentukan luas permukaan kubus dan balok. Jadi saya harapkan materi yang sudah Ibu share di YouTube kalian sudah pelajari, sudah disimak baik-baik dan tentunya tugasnya juga sudah kalian kerjakan. Baik, sekarang kita lanjut saja materinya. Seperti yang kalian lihat pada layar yang Ibu bagikan, yakni kegiatan 82 menentukan luas permukaan prisma. Oke, silahkan perhatikan bukunya kalian. Gambar 87. Oke, di halaman itu, di bukunya itu halaman 135, silahkan buka. Sambil kalian mendengarkan penjelasan Ibu, kalian juga perhatikan bukunya kalian. Gambar 87, 135 ya. Kalau kalian perhatikan gambarnya, kita bisa lihat di situ ada gambar gambar yang pertama itu gambar rumah, yang kedua itu gambar tenda. Apa kaitannya dengan prisma? Nah, prisma sebenarnya sudah kalian pelajari di SD. Oke, ini adalah bangun ruang prisma. Itu pengenalannya sudah kalian pelajari di SD. Prisma sendiri bagi yang masih ingat bentuknya, dan semoga sih masih ingat dan tahu bentuknya bagaimana, itu untuk di kehidupan nyata kita bisa lihat bangunan yang berbentuk prisma adalah rumah, atap rumah, dalam hal ini atap rumah ya. Kalian bisa lihat atap rumah dan tenda. Bagi yang biasa berkemah pasti tahu bagaimana bentuk tenda yang didirikan itu seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, tenda ataupun atap rumah itu adalah contoh bangunan yang berbentuk prisma. Seperti yang kalian lihat pada halaman 135, 136. Prisma itu sendiri pada dasarnya bukan cuman yang ini Bu, prisma itu memang harus seperti itu bentuknya, harus yang berbentuk segitiga-segitiga seperti itu. Ada segitiga tidak. Oke, pahami dulu. Prisma sendiri seperti yang kalian lihat pada halaman 136. Ada yang namanya prisma segitiga. Nah, prisma segitiga inilah yang kalian maksud berbentuk atap, yang atap dan dasarnya, alasnya itu berbentuk segitiga. Oke, seperti yang kalian lihat itu ada warna pink, gambar warna yang diwarnai pink itu segitiga yang warna pink itu dalam hal ini dikatakan sebagai atap dan alas prisma. Nah, ketika atap dan alasnya berbentuk persegi, maka seperti yang kalian lihat adalah prisma segi empat. Oh Bu, kok bisa sama dengan? Ya sama. Sebenarnya balok, kubus itu adalah prisma juga, tapi dikategorikan sebagai prisma segi empat. Sekarang ada yang namanya juga prisma segi 5, prisma segi 8. Jadi penamaan prisma itu tergantung dari bagaimana bentuk dari alasnya. Ketika dia berbentuk segitiga, alas dan atap ya, itu sudah otomatis. Ketika dia berbentuk segitiga maka namanya prisma segitiga. Ketika berbentuk segi 4 namanya prisma segi 4, atau bisa juga kalian sebut balok ya, yang kalian kenal balok iya, prisma segi 4 juga. Prisma segi 5 berarti alasnya berbentuk segi 5, segi 6 dan seterusnya. Intinya tergantung penamaannya itu tergantung dari bagaimana bentuk alasnya. Sekarang, nah ini, kalau di bangunan kubus dan balok kemarin kita buatkan jaring-jaring, maka begitupun sebenarnya di prisma ataupun nanti limas nantinya ya materi berikutnya. Tapi untuk prisma sama juga. Kalian bisa membuat. Jadi tugasnya ini, nah sekarang bagi nanti yang memperhatikan video, bagi yang memperhatikan videonya ini, ada tugas kalian berkelompok. Oke, ini berkelompok. Ini kan kemarin kubus dan balok sudah ya, kubus dan balok sudah dibuat. Jadi ini untuk materi prisma kalian akan buat juga jaring-jaring prisma. Seperti yang kalian lihat pada tabel 81, itu adalah bentuk jaring-jaring prisma. Kenapa? Supaya kalian bisa membedakan nantinya bagaimana jaring-jaring prisma, membuat jaring-jaring prisma, bisa lebih memahami bagaimana itu prisma segitiga, prisma segi 4, entah itu yang kalian buat prisma segi 5, prisma segi 6. Dan saya harapkan masing-masing kelompok itu berbeda bentuk jaring-jaring yang dibuat. Oke, entah itu berbeda ukuran, karena kemarin waktu jaring-jaring kubus dan balok masih saja ada kelompok yang biar ukurannya juga sama. Jadi untuk jaring-jaring prisma dan limas, saya harapkan itu kalian prisma, saya harapkan itu kalian membuat jaring-jaring entah itu prisma segitiga, prisma tidak usah prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Jadi tergantung alasnya. Jadi silahkan kalian membuat jaring-jaring prisma dengan ukuran yang kalian tentukan sendiri. Sama, perintahnya sama dengan di kertas karton, kertas warto, terserah kalian. Terus ukurannya juga terserah kalian. Ingat, ini pekerjaan kelompok, jadi dikerjakan secara berkelompok, bukan pekerjaan individu. Nah, ini kalian bisa buat ya seperti ini. Terserah nantinya bentuknya, kalian mau buat
prisma segi 5, segi 6. Yang pasti ini akan Ibu tagih ketika kita sudah bertemu di sekolah. Pembelajaran kembali normal, maka jadi Ibu akan tagih. Ingat itu baik-baik. Jadi bukan sekedar didengar saja, tapi juga dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya kalian. Seperti yang kelompok di sekolah, bukan di kelompok yang kalian buat sendiri. Jadi sesuai dengan kelompoknya kalian, terus buatkan jaring-jaringnya dan akan Ibu tagih. Oke, kalau kalian perhatikan ini di jaring-jaring prisma, yang entah itu prisma segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Ini perhatikan ya, yang warna orange, atap, alas, itu di segitiga, yang di sini entah itu segitiga, yang atap alasnya berbentuk segitiga, yang berbentuk segi 4, segi 5, segi 6, dikatakan sebagai atap dan alasnya pada prisma. Atap, alas. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, jadi ada atap, ada alas yang sama bentuk dan ukurannya. Oke, yang sama bentuk dan ukurannya. Nah, sisi yang kita lihat ini seperti yang kalian perhatikan pada jaring-jaringnya ini, ketika ini perhatikan baik-baik, dikatakan sebagai sisi tegaknya. Oke, dikatakan sebagai sisi tegak. Jadi kalau yang di prisma segitiga yang warna putih ini maupun prisma segi 4 yang ini berwarna putih, itu adalah sisi tegak namanya. Untuk yang prisma segi 6 yang kalian lihat seperti ini, yang warna kuning itu dikatakan sisi tegaknya, dan yang warna biru adalah atap dan alasnya. Oke, perhatikan baik-baik ya, jangan sampai nanti bingung, Bu, yang mana sisi tegak pada prisma? Nah, itu sisi tegak pada prisma, ada atap, ada alas, dan ada sisi tegak antara yang menghubungkan antara atap dan alasnya. Ingat, untuk prisma segitiga nantinya, konsep dari materi kemarin teorema Pitagoras itu ada kalanya nanti kalian akan dapatkan soal yang harus menggunakan teorema Pitagoras. Jadi silahkan kalian mengingat kembali atau buka kembali materinya untuk teorema Pitagoras bagi yang lupa. Tapi kalau sudah masih ingat dan paham, kalau paham sih sebenarnya itu pasti kalian ingat bahwa teorema Pitagoras itu seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam hal ini C sebagai sisi miring. Kenapa Ibu mengingatkan kalian harus mengingat kembali materi teorema Pitagoras? Karena untuk prisma segitiga ada kalanya itu ada sisi lain yang dicari untuk atap atau alasnya. Oke, untuk atap dan alasnya kan ini kalian bisa lihat sendiri, ini berbentuk segitiga siku-siku. 3, 4, 5 adalah triple Pitagoras. Oke, 3, 4, 5 adalah triple Pitagoras. Jadi Ibu sudah ingatkan dari sekarang materi teorema Pitagoras itu jangan dilupakan. Baik, masih di sekitar jaring-jaring prisma dan jaring-jaring prisma ya. Di sini kan kalau kita lihat dulu bentuk asli dari bangunan dari prisma segitiga sebelum dibuat ya, digunting, dibongkar sehingga terbentuk jaring-jaringnya ini. Perhatikan, 20 cm itu dalam hal ini dikatakan sebagai tinggi dari prisma. Oke, perhatikan baik-baik, tinggi dari prisma. 3, 4, 5 ini adalah ukuran alasnya. Jadi Ibu ulang, 3, 4, 5 ini ukuran alas atau atapnya kan sama. Terus 20 cm ini adalah tinggi dari prisma. Ketika kita buat dan dibelah lah itu, ini dari bangun ini kemudian dibelah, terbentuklah seperti ini. 20 cm dengan ukuran yang masing-masing ya. Jaring-jaringnya itu disertakan dengan ukuran masing-masing. 4 cm, 4 cm, 3 cm. Ini semua jelas bagaimana ukuran dari jaring-jaringnya. Ketika dipotong juga jaring-jaringnya, perhatikan baik-baik. Kalian bisa lihat sini ada atap dan alas yang berbentuk segitiga siku-siku. Dan untuk sisi tegaknya yang tadi tingginya itu yang 20 cm, ketika kita belah ini perhatikan terbentuk dari 3 persegi panjang. Oke, 3 persegi panjang. Dengan ukuran kalian bisa lihat sendiri bagaimana ukurannya. Bagaimana ukuran dari persegi panjang tersebut. Jadi apa yang harus kita pahami dalam hal ini untuk prisma segitiga, untuk menentukan atau mencari luas permukaannya nantinya ada 2 yang kita gunakan rumus luas ya. Pertama adalah rumus luas segitiga. Oke, rumus luas segitiga, dan yang kedua rumus luas persegi panjang. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi untuk prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga siku-siku, yang kita gunakan dalam mencari luas permukaan prismanya itu adalah luas segitiga. Oke, luas segitiga dan luas persegi panjang. Sekarang kita kembali untuk segitiga. Apa rumus luas segitiga? Untuk segitiga sendiri, sebenarnya juga ingat, kembali ini adalah materi yang pada dasarnya sudah kalian pelajari di SD ya. Untuk segitiga,
Untuk segitiga sendiri, luas segitiga itu sudah kalian pelajari di SD. Apa rumusnya? Ya, luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, Ibu ulang. Luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, oke, jadi Ibu ulang, luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. Itu untuk rumus luas segitiga. Kalau untuk rumus luas persegi panjang kemarin juga sudah kita bahas pada bangunan balok ya, panjang kali lebar. Sebenarnya yang seperti ini tuh terkadang Ibu kecewa, jengkel ketika kalian ditanya apa rumus luas segitiga, apa rumus luas persegi panjang, yang harusnya itu di SD itu sudah kalian tamatkan. Tidak lagi kalian masih ingat tidak seperti itu, tapi memang wajib. Ya, karena ini adalah materi SD. Kalian sudah SMP, jadi ya harusnya sudah paham betul bagaimana membedakan rumus luas bangun datar. Dalam hal ini kita berbicara luas segitiga dan luas persegi panjang. Oke, ya. Kalau untuk prisma segi 4 sama halnya dengan balok. Kalau kita mau cari luas permukaannya itu sama saja. Kalian juga bisa lihat bagaimana prisma segi 4 dengan ukuran alasnya itu persegi panjang ada ukurannya 8 dengan 6, panjangnya 8, lebarnya 6. Sedangkan untuk tinggi prismanya itu 40 cm. Seperti yang kalian lihat ini. Ketika dibelah terbentuklah jaring-jaring prisma segi 4 dengan detail ukuran seperti ini. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Jadi perhatikan untuk prisma segi 4 itu ketika dibelah seperti itu, kita juga bisa menggunakan dalam mencari luas permukaannya itu bisa menggunakan ya rumus luas permukaan balok. Untuk prisma segi 6, perhatikan. Prisma segi 6 ini dengan alasnya otomatis berbentuk segi 6. Segi 6 dengan ukuran, perhatikan baik-baik, itu 10 cm. Dan tinggi dari prisma adalah 30 cm. Ketika dibelah terbentuklah jaring-jaring prisma segi 6 dengan detail ukuran seperti itu. 10 dan 30 warna kuning sebagai sisi tegak dan alasnya itu kalian bisa lihat di sisi tegaknya karena prisma segi 6 berarti 6 sisi tegak. Ya, kalau prisma segi 6 sisi tegak yang dengan ukuran yang sama, sisi tegaknya pastinya tidak berbeda. Maksudnya tidak berbeda, jangan ya sisi tegak yang ini pasti sama semua dengan 6 sisi tegak yang lain. Sama juga tadi pada prisma segitiga. Prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga, ya otomatis sisi tegaknya juga 3. Prisma segi 4 ya sisi tegaknya 4, prisma segi 6 sisi tegaknya 5, begitu pun prisma segi 5, berarti sisi tegaknya itu 5 dengan ukuran yang sama. Jadi kalau kalian buat jaring-jaring terserah kalian nantinya ya. Jangan sampai ada lagi pertanyaan, Bu, harus ini, tidak. Jadi terserah mau prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 4 kayaknya tidak usah, prisma segi 3, segi 5, segi 6. Itu kalian bisa buat jaring-jaringnya. Sekarang kita masuk bagaimana mencari luas permukaannya. Kita fokus dulu untuk prisma segitiga. Seperti yang kalian lihat pada tabel 82. Tadi Ibu sudah katakan bahwa pada prisma segitiga kita akan mencari luas permukaan luas segitiga. Yang akan kita gunakan itu luas segitiga, rumus luas segitiga, dan luas persegi panjang. Nah, dengan ukuran yang tadi, alasnya yang berbentuk segitiga siku-siku, 3, 4, 5, triple Pitagoras, dan persegi panjang dengan ukuran, perhatikan ya, persegi panjang itu ukurannya di sisi pertama, ini kalau sisi pertama itu alas ya, kedua, ketiga, keempat, untuk sisi tegaknya itu, perhatikan ukurannya 20. Panjangnya, lebarnya 4. Kalau di sisi kedua 20, panjangnya, lebarnya 5. Di sisi ketiga 20, panjangnya, lebarnya 3. Ya, kenapa seperti ini? Karena tergantung dari alasnya tadi. Ukuran dari alasnya 3, 4, 5. Sisi tegak itu kan yang sisi sisi sama dengan halnya selimutnya. Selimut pada prisma. Jadi tergantung dari alas. Ketika alasnya ukurannya 3, 4, 5, karena berbentuk segitiga siku-siku, maka persegi ukuran dari sisi tegaknya dalam hal ini persegi panjang ya mengikuti apa ukuran dari alasnya. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar tabel 82 dan mencari luasnya. Intinya luas permukaan, ingat konsep dari luas permukaan. Luas permukaan itu luas seluruh sisi-sisi atau luas seluruh bidang pada bangun ruang. Ketika dalam hal ini prisma segitiga, bidang atau sisinya itu ada yang berbentuk 2 segitiga siku-siku untuk atap dan alas, kemudian ada 3 persegi panjang, berarti kita gunakan itu. Sekarang atap dan alas kan sama ukurannya, otomatis nanti kita cari langsung saja 2 kali luas segitiga, karena atap dan alas itu sama. Makanya ada 2 kali 1 di sini.
Di ini Ibu perbesar 2 kali 1. Maksudnya itu 2 kali luasnya segitiga. Oke. Terus kita cari luas permukaan yang kedua. Kalian bisa lihat tandanya, luas permukaan yang kedua itu adalah persegi panjang dengan ukuran panjangnya 20 dan lebarnya 4. Untuk sisi yang ketiga, permukaan yang ketiga, itu kita bisa lihat lebarnya 5, panjangnya 20. Kemudian sisi yang keempat, panjangnya 20, lebarnya 3 cm. Itulah yang kita jumlahkan. 2 kali luas segitiga. Apa tadi rumus luas segitiga? 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali 3 kali 4. Oke, jangan sampai kalian, karena bentuknya seperti ini segitiganya, terus kalian mengatakan, Bu, alasnya 5. Nah, kalau yang seperti itu artinya kalian tidak paham kembali tidak paham mengenai teorema Pitagoras. Tidak paham konsep dari segitiga siku-siku, bahwa sisi terpanjang pada segitiga siku-siku adalah sisi miring. Otomatis ketika sisi miring, ya berarti bukan dia yang menjadi alasnya. 3 dan 4. Alas dan tinggi pada segitiga. Ingat, ini pada segitiga, bukan pada tinggi prisma. Bedakan itu tinggi alas dengan tingginya prisma. Jangan sampai kalian bingung. Ini tinggi segitiga ya, tinggi alas. Kalau tinggi prisma 20 cm. Jadi untuk tinggi alas, untuk ukuran alas yang berbentuk segitiga, maka kita gunakan 1/2 kali 3 kali 4. Bukan pakai, jangan sampai ada 1/2 kali 5, Bu. Tidak ya, 5 itu adalah sisi miring. Jadi 1/2 kali 3 kali 4. Makanya ada seperti ini, kalian lihat ini, Ibu. Nih, perhatikan. Nah, saya tanda ya ini. Nih, ini adalah luas segitiga. Kenapa dikali 2? Karena alas dan atap kan sama, Ji. Terus setelah itu luas permukaan, setelah itu kita lihat lagi luas permukaan yang ketiga ya. Nih, luas permukaan yang kedua, persegi panjang yang kedua, panjang kali lebar berarti 20 kali 4. Nih, dia 20 kali 4. Kemudian luas permukaan yang ketiga berarti 20 kali 5. Oke, nih 20 kali 4, 20 kali 5, luas permukaan yang keempat 20 kali 3. Panjang kali lebar. Inilah yang kita jumlahkan keseluruhan luas permukaannya ini, makanya akan didapatkan 252 cm bujur sangkar. Seperti inilah cara mencari luas permukaan segitiga. Dalam hal ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Oke? Paham ya? Semoga kalian paham. Sekarang kita lihat kembali. Untuk prisma segi 4 kayaknya Ibu tidak usah bahas, kita skip karena sama juga dengan balok yang sudah Ibu bahas. Nah, prisma segi 6. Kalian bisa lihat di sini, mungkin bingung. Bu, banyak sekali, Bu. Iya, banyak ketika memang dari awal itu segi 6 itu kalian tidak tahu bagaimana konsepnya. Sekarang perhatikan dulu. Segi jaring-jaring yang sudah terbelah, yang sudah dipecah seperti ini, ada 2 segi 6 dengan ukuran 10 cm dan ada 6 persegi panjang. Kalian bisa lihat ukurannya sama semua. Kenapa? Karena kan segi 6 itu sisi-sisinya sama. 10 cm. Ini sekalian lihat ya. Nih, 10 segi 6. Jadi bagaimana cara mencari luasnya? Ya, harusnya kita cari luasnya 2 kali luas segi 6 ditambah dengan 6 kali nanti luasnya persegi panjang. Oke, sekarang kita cari dulu luas segi 6 dengan ukuran 10 cm. Bu, apa maksudnya ini, Bu? Ini. Oke, ini. Ini segi 6. Yang ketika, ini kan namanya segi 6. Artinya ada 6 segitiga di dalamnya. Perhatikan baik-baik, ini segi 6. Ada 6 segitiga, 6 buah segitiga yang ini 6 buah segitiga, 10 yang sama ya ukurannya. Artinya ketika sama ukurannya berarti namanya segitiga sama sisi. Ini 10. Ini ada tanda panah, maksudnya itu ketika kita pecah segitiganya ukurannya seperti ini. 10. Oke, ini segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu kalau kalian masih ingat materi di segitiga khusus, itu Ibu sudah bahas. Ya, segitiga siku-siku khusus ya yang bersudut 30, 60, 90. Kenapa? Karena kan segitiga siku-siku tersebut terbentuk dari segitiga sama sisi yang dibagi 2. Makanya kalau masih ingat penjelasannya Ibu, ya mudah-mudahan masih ingat. Inilah ketika dipecah segitiganya berbentuk seperti ini. Ada terbelah 2, segitiga sama sisi yang dibagi 2 akhirnya membentuk segitiga siku. Oke. Jadi seperti itu dasar dari segi 6, terbentuk dari 6 buah segitiga sama sisi. Nah, sekarang mencari luas permukaannya, perhatikan baik-baik. Otomatis yang kita jumlahkan kan 2 kali luas segi 6 ditambah luas permukaan persegi panjang ini, ke-6 persegi panjang ini. Nah, ini untuk yang ini perhatikan baik-baik. Ini yang Ibu tandai. 6 dikali 1/2 kali 10 kali 5 akar 3. Bu, dari mana itu? Ya kan? Pasti bertanya. Bu, 6 kali 1/2 kali 10 kali 5 akar 3. Dari mana sing itu? Perhatikan ya.
Kenapa ada 6 di sini? Atau Ibu buka bor saja ya untuk fokus ke sini. Oke. Ini kan terdiri segi 6 itu terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi kan. Makanya untuk bisa mencari luas segi 6 berarti kita akan mencari 6 kali luasnya segitiga sama sisi. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi segi 6 ini untuk bisa mencari luasnya ini karena terdiri dari 6 segitiga sama sisi, berarti kita harus mencari luas ke-6 dari segitiga sama sisi ini. Bagaimana cara mencarinya? Ya, rumus luas segitiga itu tidak akan berubah, 1/2 kali alas kali tinggi. Makanya kita pakai ini, kita belah, kita pecah, terbentuklah seperti ini. Saya buka board baru saja supaya kalian paham bagaimana mencari luas yang harusnya sih sebenarnya sudah tuntas di SD ya. Bagaimana mencari luas segitiga sama sisi. Kita buka board baru, perhatikan baik-baik. Ibu bukankan board saja. Nah, kita hapus saja ini ya, daripada buka board baru lama. Kenapa? Karena dia berbayar. Sedangkan ibu tidak mau bayar. Ya, tidak usah berlangganan. Jadi kita hapus saja ini, kita hapus. Oke, perhatikan. Ibu gambarkan segitiga. Ini dia. Ya. Kita gambar segitiganya. Ini segitiga apa nih? Oh ya, sorry. Nih, ya. Jadi kita bagi dua. Nah, kita bagi dua. Aduh. Salah. Salah lagi. Anggaplah ya. Nah, kita bagi dua dengan ukuran tadi itu, ini kan 10. Ini 10. Ini 10. Berarti kalau ini dibagi dua berarti di mana? Ini masing-masing, ini segitiga siku-siku ya. Berarti masing-masing 5 cm. 5 cm. Ingat konsep dari segitiga siku-siku 30, 60, 90. Di sini 5. Bagaimana perbandingan sisinya? Oke, jadi ingat kembali perbandingan sisinya. Perbandingan sisi pada segitiga 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat adalah 1/2 banding akar 3. Oke, 1/2 banding akar 3. Tapi jangan cuman hafalnya 1/2 banding akar 3. Kalian tahu akar 3-nya itu apa, 2-nya itu sebagai apa, dan 1-nya itu sebagai apa. Nah, 1 adalah sisi terpendek. 2 dalam hal ini sebagai sisi terpanjang. Akar 3 dalam hal ini adalah sisi tegak yang terpanjang. Ini dia yang saya tandai. Jadi 5, 10. Sisi tegak terpanjangnya berapa? Ya, betul sekali 5 akar 3. Seperti inilah ya konsep dari perbandingan sisi pada segitiga 30, 60, 90 kita gunakan di sini untuk mengetahui tinggi dari segitiga sama sisi tersebut. Kenapa? Karena kita harus mencari luas dari segitiga. Untuk bisa mendapatkan nanti luas permukaan, harus cari dulu luas segitiga baru bisa didapatkan luas permukaan segi 6. Jadi kita hapus ya. Lebih cepat kalau menghapus begini. Wait. Sorry, ini 10. Ini 5, di sini 5 akar 3. Jadi bagaimana cara mencari luasnya ya? Pakai rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Jadi 1/2 dikali berapa? Dikali alasnya berapa? 5. 5 apa? 10. Alasnya dari segitiga ini 10. Tingginya berapa? 5 akar 3. Kenapa 10? Oke, dengarkan baik-baik. Kenapa 10? Kan ini kan segitiga sama sisi. Bukan satu segitiga siku-siku saja, tapi ini segitiga sama sisi. Ini yang ibu tandai warna hijau. Hijau ya. Ini kan 5 di 10 alasnya. Tingginya yang sama 5 akar 3. Jadi 1/2 kali 10 kali 5 akar 3. Itulah luas dari segitiga sama sisi. 1/2 kali 10 kali 5 akar 3. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 5 akar 3 25 akar 3. Ya, inilah ini. Satu segitiga sama sisi. 25 akar 3. Sementara ada berapa tadi segitiga sama sisi? Nah, wow. Kembali. Lama bukanya. Perhatikan. Ada berapa segitiga sama sisi? Ini dia. 6. Jadi tadi yang kita dapatkan 6 ya. 25 akar 3 dikali 6. Ini ibu tandai saja. Ini tadi 6 karena 6 segitiga sama sisi. Sama toh 1/2 kali 10 kali 5 akar 3 dikali 6. Banyak sekali jadi terhapus. Sorry bukan terhapus tapi tidak jelas. Ini 6. Ini 6.
25 akar 3 dikali 6 itu dapatnya ini 150 akar 3. Bu, apalagi ini ditambah 6 kali 10 kali 30. Kenapa? Ada ini kan maksudnya ini dari rumus lagi luas persegi panjang ke 6 persegi panjang ini dengan ukuran nih 10 lebarnya, tingginya 30 cm. Makanya 6 kali 10 kali 6 kali 10 kali 30 karena 6 buah persegi panjang dengan ukuran lebar 10 cm dan panjangnya 30 cm. Nah, jumlah dua luas segitiga ini ditambah dengan 6 kali persegi panjang inilah yang didapatkan untuk luas permukaan segi 6. Panjang toh? Panjang memang. Tapi pada dasarnya gampang. Ini tadi 5 akar 3. Tanpa perlu pakai rumus A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Tapi ketika kita sudah paham konsep dari perbandingan sisi, ya, sisi pada segitiga khusus. Ini pasti bisa langsung saja 5 akar 3, Bu. Nanti tingginya dari segitiga. Oke, jadi panjang tapi sebenarnya sih gampang ya. Mudah-mudahan gampang bagi kalian, bukan cuma untuk ibu. Intinya kalian paham konsepnya. Ketika alas dan atapnya berbentuk segi 6, berarti terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi. Berarti akan kita cari luas dari si luas segi 6 ini adalah mencari sama halnya ketika kita mencari 6 kali luas segitiga sama sisi. Berarti kita harus cari dulu satu luas segitiga sama sisi dengan mencari tinggi dari segitiga. Bagus kalau ada tingginya dari segitiga tersebut, tapi kalau tidak ya kalian cari dengan memakai konsep seperti ini tadi. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, kalaupun tidak dipahami silahkan bertanya ke ibu. Ini apa? Oke. Oh ya, kenapa kosong, Bu? Itu untuk mengantarkan sebenarnya sehingga kalian bisa menemukan rumus luas permukaan prisma. Ini kan dasarnya kita mencari luas permukaan prisma tadi ini. Dengan menjumlahkan keseluruhan permukaan-permukaannya. Dengan menjumlahkan keseluruhan luas dari permukaan-permukaannya. Kalau prisma segitiga menjumlahkan 2 kali luas segitiga ditambah 3 kali luas dari bangunan persegi panjang. Ya, ini seperti ini. Luas persegi panjang. Kalau prisma segi 4 sama dengan mencari luas permukaan balok. Kalau prisma segi 6 ya seperti ini. 2 kali luas segi 6 ditambah 6 kali luasnya persegi panjang. Akhirnya didapatlah rumus luas dari permukaan prisma itu sama halnya. Ibu tulis di bor saja. Oke. Hapus. Lambat. Jadi sehingga didapatlah kesimpulan luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali apa tadi? Bagaimana caranya kita cari luas permukaan prisma? Luas alas ditambah luas penutup berarti 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas. Oke. Jadi ya, rumus luas permukaan prisma itu sama halnya didapatlah kesimpulan dari apa yang sudah kita proses tadi. 2 kali luas alas prisma ditambah apa? Keliling alas dikali tingginya prisma. Oke, dengar baik-baik. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya prisma. Bu, kenapa jadi begini? Iya, ini rumus akhir dari luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tingginya prisma. Bukan tinggi alas, tinggi prisma. Oke, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya prisma. Itulah rumus dari luas permukaan prisma. Untuk membuktikan apakah ketika kita menggunakan rumus ini luas permukaan prisma sama yang kita dapatkan ya dengan prosesnya tadi. Kan ini yang prosesnya ini semua sehingga terbentuk rumus tersebut. Coba ini ya kita buktikan. 252 kita pakai rumusnya luas permukaan prisma yang sudah ibu tulis tadi. Kembali ke liveboard. Apa? 2 kali luas alas ya, berarti kita pakai hapus deh. Hapus. Hapus. Lama ya. Gak apa-apa. Nah, kita pakai dengan ukurannya tadi prisma segitiga yang ini. Mana tadi? Ukuran alasnya 345. 2 kali luas alas. Berarti langsung saja. Sama dengan 2 kali luas alas berarti 2 kali luas alas itu tadi 1/2 kali alasnya tadi 3. Luas alas ya dari segitiga siku-siku. 3 kali 4. 2 kali luas alas. 2 kali 1/2 kali 3 kali 4. Oke, ini yang pertama. Ditambah keliling alas. Alas berbentuk segitiga. Namanya keliling, berarti kita mengelilingi seluruh permukaan, seluruh sisinya pada segitiga siku-siku. Dikelilingi, dijumlahkan seluruh sisi-sisi. Ingat konsep dari keliling. Jumlahkan seluruh sisi-sisinya. Karena sisi-sisinya ini 3, 4, 5 berarti jumlahkan 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4, 12. 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Berarti keliling alasnya itu 12. Nah, tadi keliling alas
ditambah keliling alas 12 dikali tingginya prisma. Berapa tingginya prisma? 20 ya. Tinggi prisma itu 20. Inilah. Ketika kita menggunakan rumus yang tadi, 2 kali luas alas ditambah keliling alasnya dikali tinggi prisma. 2 kali 1/2 kali 3 kali 4. Ini 2 mati. 3 kali 4 12. Oke, 12 ditambah 2 dikali 20. 12 kali 20. 12 kali 20 itu 240. 240 ditambah 12 252 cm bujur sangkar. Inilah luas permukaan prisma segitiga. Apakah sama? Tereng. Ya, sama. Jadi ketika kita menggunakan rumus luas permukaan prisma tadi seperti yang Ibu tulis, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya prisma, ternyata sama ketika kita proses dengan menggunakan langkah-langkah seperti ini. Jadi kembali lagi di tugas kalian tadi yang membuat jaring-jaring prisma sesuai dengan ukurannya. Terserah ukurannya berapa, mau jaring-jaring prisma segitiga, prisma segi 6, segi 5. Lanjutan tugasnya itu sekaligus mencari luas permukaannya. Jadi setelah dibuatkan jaring-jaring, jadi buatkan dulu jaring-jaring, Ibu mau periksa, setelah itu tulis luas permukaan prisma. Oke? Tulis luas permukaan prisma di kertas selembar dia, karena Ibu mau periksa dulu jaring-jaringnya kalian. Setelah itu Ibu akan lihat luas dari permukaan prisma yang kalian buat. Jadi jangan tempel. Cukup jaring-jaringnya saja kalian bawa ke kelas, bawa ke sekolah, dan tulis di kertas selembar luas permukaan prisma. Beda kemarin yang tugas kubus dan balok. Karena kubus dan balok itu kan sudah Ibu periksa jaring-jaringnya di kelas. Ya, jadi tinggal kalian tempel itu. Dan luas permukaan kubus dan balok itu tempel di bangunannya. Kalau yang ini, ya, jaring-jaringnya kalian bawa sekaligus menulis luas permukaan prismanya di kertas selembar. Jadi 2 yang Ibu periksa untuk prisma, memeriksa jaring-jaring dalam hal ini kerja kelompok, dan luas permukaan prisma dari yang kalian buat ini dalam hal ini tugas individu. Oke, paham ya tugasnya? Kalau ada pertanyaan silahkan lanjut ke WA saja bertanya atau bertanya di komen. Sekian materi untuk prisma. Ibu jelaskan panjang lebar supaya kalian paham, mulai dari bagaimana prisma itu sendiri, prisma segitiga yang prisma ada atap, ada alas, ada sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Atap alasnya tergantung, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi, segi 4, ada yang berbentuk segi 5, segi 6 ya. Cara mencari luasnya, ketika luas permukaannya berarti kita akan mencari 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Tapi ketika kalian mencari ya, untuk tugasnya mencari luas permukaan prisma, jangan langsung pakai rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, tapi diurai seperti ini. Nih, oke. Kalian uraikan seperti ini. Jangan sampai nanti yang ada langsung ke rumus. Ini diurai. Ya. Kalian uraikan seperti itu. Nih. Baru samakan dengan menggunakan rumus. Paham ya? Supaya kenapa Ibu suruh kalian sampai menulis prosesnya seperti supaya kalian paham. Tidak langsung ke rumus saja, langsung gunakan rumus. Oke, saya rasa cukup. Sekian materi dari Ibu untuk luas permukaan prisma. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu kalian pahami dan bermanfaat. Maaf terlalu panjang lebar, tapi mudah-mudahan itu demi kalian supaya kalian paham ya. Ibu akhiri saja. Sebelum Ibu akhiri jangan lupa tulis absen di YouTube. Tulis nama dan kelasnya kalian, atau berkomentar mengenai materinya, atau ada pertanyaan silahkan bertanya, entah itu di YouTube, di komen YouTube, atau di WA Japri Ibu. Baik, sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih bagi yang menonton, bagi yang memperhatikan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.